hingga menarik kedua orang prajurit istana Bramantya. Dua orang prajurit itu menyapa kaki dengan ramah. Wah, jalan kaki bagus sekali. Iya. Dicermati sesama, ternyata benar bahwa rantai itu terbuat dari emas. Anehnya, saat mengangkat dala ini seolah-olah menempel di tanah. Aneh, kenapa rantai dala ini berat sekali ya? Gumam salah satu dari prajurit itu. Ayo kawan, bantu aku mengangkat dala ini. Walaupun mereka mengangkatnya bersama-sama. Aneh, kenapa Jawa ini sangat berat? Jangan terangkat, Jawa ini tidak bergeser sekalipun. Salah satu dari prajurit itu melaporkan kejadian aneh ini pada Raja Depako yang berada di istana diiringi oleh prajurit. Ampun Baginda, saya ingin melaporkan. Saya ingin melaporkan jangan hidup pakai serius, rantainya dari emas. Raja Depako segera menemui jalan tersebut. Tunggu, jaga Raja Depako. Kakek itu menyadari bahwa yang menghina adalah sebuah raja. Oh, mungkin Baginda ada yang bisa membantu. Tunggu, saya ada urusan dengan kakek. Oh, mungkin Baginda ada apa? Oh ya kakek, bolehkah saya memiliki jalan rantai emas ini? Mohon Baginda, Allah tidak memiliki permintaan Baginda karena Jawa ini adalah satu-satunya harta warisan nenek moyang kakek. Baginda, Raja Depako mendengar perkataan kakek itu segera kesal. Hei kakek, kamu tahu siapa aku? Akulah penguasa di negeri ini. Siapapun yang memijak kepalaku ini akan tunduk padaku. Kalau tidak, tahu akibatnya. Kakek itu tidak merasa takut oleh ancamannya itu. Raja Depako mulai bertanya Islam. Hei kakek, silakan aku atau aku yang bisa mengambilnya. Raja Depako yang merasa diremehkan oleh kakek itu segera mengangkat jalan itu. Walaupun dengan segenap kekuatan Raja Depako, akhirnya pun Raja Depako mengakui kesaktian kakek itu. Tapi Raja Depako tidak kehabisan akal. Baiklah kakek, aku mengakui kesaktianmu. Tapi bagaimana kita? Tanya disambut ayam saja. Jika ayamku kalah, maka kami boleh memiliki harta dan kekuasaan. Jika ayammu kalah, maka aku boleh memiliki jalan dan itu. Semula kakek itu menolak karena didesak. Akhirnya pun kakek itu
anak itu. Setelah beberapa hari kemudian, hari yang telah ditentukan, datanglah Raja Bakau beserta kakek membawa ayam aduan mereka. Ayam aduan milik Raja Bakau bertumbuh gagah dan kuat, sedangkan ayam aduan milik kakek bertumbuh kurus. Setelah gong dibunyikan, tang, sebagai pertandingan sambung ayam segera dimulai. Kakek dan Raja Bakau segera melepaskan ayam aduan mereka. Ayam aduan milik Raja Bakau segera menendang ke sana kemari, hingga ayam aduan milik kakek harus menerima tendangannya itu. Enggak kena. Setelah beberapa jam pertandingan, ayam aduan milik Raja Bakau mulai terkena. Sekarang giliran ayam aduan milik Raja Bakau yang menyerang. Matang! Dalam satu tendangan, ayam aduan milik kakek itu, ayam aduan milik Raja Bakau tidak bisa melanjutkan pertandingan. Raja Bakau tidak ingin harta dan kekuasaannya direbut oleh kakek itu. Hei kakek, bagaimana kita bertarung saja? Ampun baginda, ada manfaatnya. Jawab kakek itu dengan kata-kata bijaksana. Bagaimana dari hasil pertandingan tersebut kita anggap impas. Biarkan hamba pergi dari negeri ini bersama jalan rantai emas ini. Raja Bakau mengabulkan permintaan kakek itu. Allahu Akbar. Kakek itu pun mampir di tempat sepak untuk sholat zuhur. Namun Raja Bakau membuntuti kakek itu karena masih menginginkan jalan rantai emas itu. Raja Bakau mencoba membunuh kakek itu. Sungguh ajaibnya bahwa dalam keadaan salat kakek itu masih bisa menyelesaikan sholat. Setelah kakek selesai sholat, kakek itu menancapkan diri di 4 jari persemak. Krok, 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 dan pergi entah kemana larinya. Raja Bakau menyuruh beberapa prajuritnya mencabut diri tersebut, tapi tidak ada yang berhasil mencabut diri itu. Akhirnya pun Raja Bakau yang mencabut diri itu. Krok, 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 krok. Setelah diri tercabut, air menderas dari luarnya. Hingga dalam sekejap, air itu sudah menggelami negeri itu. Ada yang lari ke gunung, tolong! Dan Raja Bakau beserta prajuritnya memanjat pohon yang tinggi agar tidak terkena air itu. Awan mendung, hujan deras, angin kencang. Raja Bakau beserta pengikutnya terombang-ambing di pohon. Raja Bakau beserta pengikutnya yang selamat di pohon itu, tetapi Tuhan kan bermurka kepada mereka. Wahai Raja Bakau, kalian bergantungan seperti keras saja.
Demikian pesan misterius itu menghilang. Raja Dek bakal beserta kulitnya menjelma menjadi terang. Air mulai surut, hujan deras mulai menghilang, hingga tampak kawanan keras saja digabungan di pohon. Sekarang negeri itu menjadi hutan tempat kawanan dikenal. Beberapa tahun kemudian, beberapa awak kapal Cina yang pernah dibantu oleh kapal itu ingin memenuhi janji kapal itu untuk dibuat makam di Kramat Ria. Makam itu tertulis Syekh Abdurrahman, yaitu nama dari hak Indonesia tersebut. Demikian cerita yang saya sampaikan, saya akhiri dengan pesan moral. Kita tidak boleh serakah dan haus kekuasaan karena itu adalah sifat tercela. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi